Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pagi hari ini, pelajaran IPA kelas 9, Ibu akan lanjutkan materi tentang kemagnetan di sini dalam subbab gaya Lorentz dan induksi elektromagnetik. Pertama-tama kita akan belajar dulu tentang gaya Lorentz. Ya, gaya Lorentz itu apa? Jadi gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat interaksi antara penghantar berarus dalam medan magnet. Jadi untuk menentukan arah gaya Lorentz ini dipengaruhi oleh arus dan medan magnet. Jadi sebelum kita belajar hari ini, pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang menentukan arah arus sama arah medan magnet kan. Nah, ternyata itu hal-hal yang mempengaruhi gaya Lorentz. Itu penentuan arah gayanya menggunakan kaidah tangan kanan seperti yang kita pakai kemarin. Nah, nanti untuk gaya Lorentz memiliki rumus yaitu F sama dengan B kali I kali L. F sama dengan B kali I kali L. Di mana nanti masing-masing keterangannya untuk F itu adalah gaya Lorentz-nya, B itu nanti kuat medan magnet dalam satuan nanti Tesla, T besar ya. Kemudian I itu kuat arus, satuannya ampere, dan L itu adalah panjang penghantarnya dalam satuan meter. Jadi ingat kalau belum dalam satuan ini semuanya nanti harus diubah terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini ya kaidah tangan kanan untuk untuk menentukan arah gaya Lorentz. Ini jempol sebagai arah arus. Kemudian ini tangan telunjuk sebagai arah dari medan magnet. Nah, gaya Lorentz-nya nanti akan ditampilkan atau ditentukan oleh jari tengah. Ini arahnya tegak lurus dengan medan magnet dan tegak lurus dengan kuat arus. Sekarang kita masuk ke contoh. Jadi untuk penentuan gaya Lorentz ya, ingat tadi rumusnya F sama dengan B kali I kali L. Boleh ditulis terlebih dahulu. Oke, sebuah kawat tembaga sepanjang 10 meter dialiri arus listrik sebesar 5 miliampere. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, berapakah gaya Lorentz yang timbul? Pertama-tama seperti biasa kita tentukan dulu. Jadi ada angka-angka di sini ya, ada 10 meter, 5 miliampere, 8 Tesla, nanti sebagai apanya gitu. Jadi 10 meter nanti sebagai ya, sepanjang berarti ini sebagai panjang kawat 5 miliampere arus listriknya. Ini ada arus listrik. Kemudian 8 Tesla nanti sebagai kuat medan magnetnya. Diketahui langsung saja seperti ini dan ada satuan yang harus diubah ya kalau kita lihat ada M untuk kuat arus jadi masih miliampere kita ubah jadi ampere menjadi 0,005 ampere. Kemudian ditanyakan gaya Lorentz-nya berapa? Kita jawab langsung saja pakai rumus F sama dengan B kali I kali L. Bisa masuk angkanya semua seperti ini. Langsung dikalikan saja. Hasilnya adalah 0,4 Newton. Contoh yang kedua, jika gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh kawat tembaga sebesar sepanjang 2 meter dan dialiri arus listrik sebesar 2 miliampere adalah 12 Newton, maka berapakah besar medan magnet yang melingkupi kawat tembaga tersebut? Coba kita lingkari dulu yang ada angkanya. 2 meter sebagai panjang, kemudian 2 miliampere sebagai kuat arus, dan 12 Newtonnya, ingat Newton berarti dia sebagai gaya Lorentz. Di sini yang ditanyakan adalah medan magnetnya atau B-nya. Ya, diketahui seperti ini. Nah, ada yang harus diubah di sini kuat arusnya sama dengan 0,002 ampere. Ditanyakan apa tadi B-nya. B sama dengan berapa? Kita pakai rumus F sama dengan B kali I kali L. Cuma di sini nanti di B ini nanti angkanya kosong ya karena belum diketahui. Seperti ini. Ya. Cocok semuanya. Sekarang kita kalikan. 0,002 kali 2 dulu. Berapa itu?
ini. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana cara menentukan B-nya, besar B-nya, yaitu 12 bagi dengan 0,004. Seperti ini. Hasilnya adalah 300 Tesla. Itu medan magnetnya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke induksi elektromagnetik. Ya, induksi elektromagnetik adalah peristiwa ketika medan magnet, ada medan magnet di situ dapat menghasilkan aliran listrik. Ya, jadi ada di sekitaran itu, jadi ada sekitaran mungkin kawat penghantar, ada medan magnetnya. Karena ada medan magnetnya itu, maka dapat timbullah arus listrik. Jadi peralatan sehari-hari ini banyak yang menerapkan induksi magnetik ya, seperti dinamo, generator, dan transformator. Dinamo sepeda ontel ini ya, yang bisa menyalakan lampu kalau digenjot. Tuh. Jadi lampunya bisa menyala. Kemudian generator itu untuk ini. Jadi misalnya kita mati lampu, pakai listrik, ini pakai sumber listrik yang lain, pakai generator. Kemudian transformator. Kalau transformator itu salah satu alat listrik ya. Nah, nanti kita akan lebih fokus ke yang transformator ini, atau istilahnya adalah trafo. Ya. Transformator atau trafo adalah alat yang mampu mengubah nilai tegangan listrik dalam suatu rangkaian listrik. Jadi tegangannya nanti bisa diubah, bisa semakin besar, bisa semakin kecil. Ini fungsi dari trafo. Terbagi menjadi dua, transformator step up dan transformator step down. Step up nanti sebagai yang menaikkan tegangan dan step down yang menurunkan tegangan. Kemudian kita akan bandingkan lagi step up dan step down-nya tentang yang kedua ya, jumlah lilitan. Step up itu lilitan sekundernya lebih banyak daripada lilitan primer. Sementara step down yang lebih banyak adalah lilitan primernya. Jadi terbalik keduanya itu. Kemudian yang ketiga adalah besar tegangannya. Jadi tegangan sekunder akan lebih besar dari tegangan primernya. Sementara untuk yang step down, tegangan primernya akan lebih besar daripada tegangan sekunder. Kemudian yang terakhir kita melihat dari kuat arus. Ya, arus listrik primer di step up itu lebih besar daripada arus sekunder. Sementara di step down, arus sekundernya lebih besar daripada arus primer. Jadi sebenarnya pada trafo ini nanti kita akan memiliki rumus, ya, belajar tentang rumus lagi. Cuma di sini kita akan fokus ke tiga besaran, yaitu tentang jumlah lilitannya, kemudian tegangannya, tegangan nanti kita simbolkan V. Tegangan ya, V ya, ingat ya. Kemudian kuat arus, nilai arusnya kita simbolkan I. Untuk jumlah lilitan nanti kita simbolkan dengan N besar. Seperti di slide berikut. Ya, hubungan antara tegangan, jumlah lilitan, dan kuat arus pada trafo. Nilainya adalah seperti ini. Jadi kalau kita bandingkan ya, ini apa sebagai apa? Tegangan. V itu tegangan, N itu jumlah lilitan. I itu adalah kuat arus. Di sini nanti kalau kita bandingkan antara tegangan dengan lilitan itu sama ya. Jadi kalau P-nya di atas sama-sama P-nya di atas. S-nya di bawah sama dengan S-nya di bawah. Jadi P itu primer, S itu sekunder. Cuma nanti kalau kita bandingkan sama kuat arus akan berkebalikan. Ya, jadi antara tegangan sama jumlah lilitan itu sama. Kalau primer semua, tapi kalau kita bicara kuat arus justru dibalik gitu ya. Kita coba di sini keterangannya ada ini ya. VP tegangan primer, satuannya volt, VS tegangan sekunder, satuannya volt juga. Lilitan primer, lilitan sekunder, tidak ada satuannya nanti. Kemudian arus primer, arus sekunder menggunakan satuan ampere. Nah, nanti juga bisa kita cari, selain ada persamaan rumus tadi, kita juga bisa mencari tentang efisiensi trafo. Efisiensi trafo ini nanti akan membandingkan tentang P. P itu masih ingat, P itu adalah daya.
Ya, daya sekunder dibagi dengan daya primer. Gitu. Rumus tentang daya itu dulu adalah V kali I ya, masih ingat ya, P sama dengan V kali I, maka bisa kita pakai juga efisiensi trafo itu seperti ini. Jadi langsung nggak pakai daya, tapi pakai tegangan dan I-nya, kuat arusnya. Tetap sekunder itu di atas, primernya di bawah. Gitu di keterangannya. Sekarang kita coba lanjut ke contoh soal. Di sini ada 4 soal. Kita akan bahas satu-satu ya. Untuk nomor 1, perbandingan lilitan primer dan lilitan sekunder sebuah trafo adalah 4:10. Kuat arus primernya 5 ampere, berapakah kuat arus sekundernya? Kita lihat yang diketahui dulu, ada perbandingan lilitan primer, lilitan sekunder. Berarti NP kita bandingkan dengan NS, yaitu 4:10. Dengan kuat arusnya, nilai kuat arus adalah 5 ampere atau IP 5 ampere. Ditanyakan berapa kuat arus sekunder atau IS-nya. Coba kita tadi ikut rumus yang tadi ya. Jadi yang perbandingan tadi kita ambil itu. Nah, dari soal ini yang kita bandingkan mau apa? N sama I, jumlah lilitan sama I. Ambil saja ini, potong, V-nya dibuang. Tuh. Oke, langsung kita bandingkan. Jawab ya. Seperti ini. NP per NS sama dengan IS per IP. Masukkan angkanya ya, NP banding NS di situ sama dengan 4:10 atau 4/10. IS-nya tidak tahu, IP-nya 5. Nah, seperti ini. Setelah ini, mengerjakannya adalah dikali silang. Ya. 4 kali 5 disilang, kemudian 10 dikali IS. Ini hasilnya adalah 20. Sebelah kiri, sebelah kanan 10 IS. Untuk mencari IS adalah 20 dibagi 10. Hasilnya sama dengan 2 ampere. Jadi kuat arus sekundernya adalah 2 ampere. Coba ke nomor yang 2. Sebuah trafo punya kumparan primer dan sekunder dengan jumlah lilitan masing-masing 500 dan 5000. Dihubungkan dengan jaringan bertegangan arus bolak-balik 220 volt. Berapakah tegangan keluarnya? Coba di sini ditanyakan tegangan keluaran. Ini sama aja dengan keluar itu sama dengan output. Nanti mungkin ada kata-kata keluaran atau kata-kata output itu sebagai yang sekunder. Nanti kebalikannya, kalau ada kata-kata masukan atau input itu yang primer. Di sini kita lihat yang ditanyakan adalah V sekundernya berarti ya. Berarti dari sini yang diketahui atau 220 volt ini nanti yang diketahui ini nanti sebagai apa? Sebagai si primernya. Karena yang ditanyakan adalah VS atau sekundernya. Diketahui dulu ya, ada jumlah lilitan, tadi primernya 500, sekundernya 5000. Kemudian satu lagi, tegangan apa tadi yang diketahui? 220. Tegangan primernya. Ya, kenapa primer? Karena yang diketahui sudah, yang ditanyakan adalah tegangan keluaran atau tegangan sekunder. Berarti yang diketahui adalah tegangan primernya. 220 volt, yang ditanyakan adalah VS. Kita masuk ke perbandingan. Nah, yang dipakai hanya V dan N, tegangan dan jumlah lilitan. Oke, I-nya kita singkirkan saja. Ini langsung kita masuk ke rumus, kita masukkan angkanya. VP-nya 220, VS-nya kita tanyakan, NP-nya 500, NS-nya 5000. Seperti ini, setelah itu kita kali silang. Oke, kali silang berarti 220 dikali 5000, kita silangkan. Kemudian yang 500 kita kali dengan VS. Karena di sini ada angka, atau bisa kita silang dari atas sebenarnya, jadi ada 5000 sama 500 nih, ya, kita hilangin aja, atau kita langsung bagi aja, ya 5000 sama 500 itu hasilnya ini 10. Kemudian kita langsung kalikan saja, 220 kali 10,
nanti sama dengan yang sebelah kanan sudah habis ya, tinggal 1 atau sama dengan Vs. Seperti ini, dari tegangan sekundernya adalah 2200 volt. Nomor 3, ini ada gambar trafo dari gambar ya. Kita lihat ada lilitan 1 dan banding lilitan 2 adalah 11:1. Kemudian di sini primer, di sini sekunder. Primernya di sini ceritanya lebih banyak ya lilitannya, berarti N1 itu untuk yang primer karena ini 11 lebih banyak. N2 sebagai sekunder atau lebih sedikit jumlah lilitannya. Oke, coba kita masuk. Diketahui berarti langsung saja NP banding NS adalah 11:1. Kemudian yang diketahui adalah Vs-nya 24 volt. Yang ditanyakan adalah VP-nya. Kita masuk ke perbandingan. Ya, yang dipakai siapa nanti? N dengan V. Jadi I-nya kita buang dulu. Oke, masuk langsung ke persamaan itu. Vp per Vs sama dengan Np per Ns. Masuk langsung angka 11/1 sama maaf, jadi Vp-nya hilang, Vp-nya belum tahu, per Vs-nya 24 sama dengan Np per Ns 11/1. Seperti ini, kali silang, Vp kali 1, sementara 11-nya kali 24. Hasilnya adalah 264 volt. Kemudian yang soal yang terakhir. Ya, sebuah trafo tegangan primer dan sekundernya masing-masing 220 volt dan 55 volt. Jadi ada Vp dan Vs-nya 220 dan 55. Kuat arus primernya 0,5 atau IP-nya 0,5, kuat arus sekundernya 1,5 ampere. Sekarang berapakah efisiensi trafo? Ini ditanyakan efisiensi, berarti kita pakai yang tadi tidak rumus perbandingan ya, langsung rumus efisiensi. Cuma karena di sini yang diketahui ada Vp, Vs, Ip, Is, kita pakai rumus yang kedua yang agak panjang ya. Ditanyakan efisiensi, jadi adalah efisiensi trafonya ya yang ini ya. Jangan lupa sekunder tetap di atas, primer itu di bawah. Nah, langsung masuk saja angkanya. Vs-nya 55, Is-nya 1,5, Vp-nya 220, IP-nya 0,5. Gini dikalikan, dihitung seperti biasa. Ya, seperti ini. Nah, nanti hasilnya adalah ya 0,75 kali 100% atau 75%. Baik.